Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono, tentunya dalam video pembelajaran seputar dunia matematik ya. Kali ini kita masih belajar materi tentang analisis bangun ruang yang kita spesifikasikan lagi menjadi dimensi 3 ya, atau dimensi bangun ruang ya. Di sini pelajaran matematika wajib kelas 12 semester 1 ya. Tonton terus video ini sampai habis karena nanti akan ada beberapa contoh soal juga yang kita akan pelajari ya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah subscribe akun channel saya. Bagi yang belum subscribe, yuk ditunggu subscribe-nya, dan juga kalian bisa like juga share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bersama-sama nih materi dimensi 3. Mumpung situasinya masih daring nih, kita bisa belajar dari rumah ya dengan video-video pembelajaran yang saya sajikan. Yuk kita lanjut aja. Nah, dalam dimensi 3 ini ada beberapa video ya. Kalau akan ada beberapa video yang saya akan berikan materinya. Nanti diantaranya ada jarak antara dua titik ya, atau jarak titik ke titik. Terus juga nanti ada jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, lalu ada jarak antara dua garis, jarak garis terhadap bidang, juga ada jarak antara dua bidang ya. Dalam video ini kita belajar yang pertama ini ya, jarak antara dua titik atau jarak titik ke titik dalam dimensi 3 ya. Kita perhatikan dulu. Nah, di sini untuk jarak dari titik ke titik akan ada kubus ya, juga ada ada limas juga gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini ya. Sebelum kita belajar jarak antara dua titik, kita harus tahu dulu apa itu titik ya. Titik itu apa sih ya? Titik itu berdimensi 0. Dia tidak memiliki ukuran. Biasanya ditulis dengan huruf kapital ya. Di sini ada titiknya tuh titik A ya, terus di sini titik B, titik C, titik D, titik E ya, di sini titik F, titik G, juga titik H ya. Apa titik harus ada di pojok sini? Nggak juga ya. Dia bisa aja ada di tengah-tengahnya si A, antara A atau B ya. Bisa juga di tengah-tengahnya antara C atau G, bebas ya. Bisa di tengah-tengah si bidang F, G, H gitu ya. Intinya dia berdimensi 0, nggak harus di pojok-pojok, bisa di tengah-tengah gitu, dan dia biasanya ditulis dengan huruf kapital ya. Lalu ada titik, ada apa lagi sih yang dibangun ruang kubus ini ya? Ada yang namanya garis atau rusuk ya. Nah, kalau garis, sebuah garis panjangnya tak hingga. Garis merupakan benda berdimensi 1. Artinya kalau misalkan panjang garis AB ya, dia nggak terbatas dari sini sampai sini ya, bisa juga kita panjangin ke sini ya. Ini dia garis AB karena kan dia panjangnya tak hingga. Tapi kalau kita mau membatasi dari si A sampai si B ini ya, gitu, artinya ini dia disebut ruas garis AB atau segmen garis ya. Jadi rusuk-rusuknya kubus ini ya berarti sih ruas garis AB. Ada ruas garis AB, ada ruas garis BC, ada ruas garis CG, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu apalagi yang ada di bangun ruang kubus ini? Ada juga bidang ya. Bidang itu dia berdimensi 2, memiliki ukuran yang panjang dan juga luas. Nah, bidang-bidang yang ada di dalam bangun ruang kubus ini ada bidang apa aja ya? Ini yang bidang A, B, C, D, ada bidang E, F, G, H, ada bidang B, C, G, F, ada bidang A, D, E, H, juga ada bidang C, D, H, G, ada bidang A, B, F ya, ada depan, belakang, ada samping kanan, samping kiri, ada atas, ada bawah ya. Dia itu bidang gitu ya. Nah, lalu karena kita bahas jarak antara dua titik atau jarak dari titik ke titik ya, artinya ya, di sini misalkan jarak dari titik A ke B ya, maka dia panjang ruas garis AB gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa jarak titik C ke G ya, dia panjang ruas garis CG, berapa ukuran si ruas garis CG ini gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contoh 1, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk ACM A cm ya. Di sini saya upamakan A cm dulu ukurannya ya, kita tuliskan A cm panjang rusuknya ya.
Yang ditanya jarak titik A ke titik C, di sini jarak titik A ke titik C, lalu jarak titik A ke titik G ya. Tadi kalau di sebelumnya yang ditanya jarak dari titik A ke titik C berarti panjang ruas garis A ke C ya, atau panjang ruas garis AC. Di sini coba kita buat garisnya. Nah, di sini ya. Karena ini kubus ya, sudah otomatis dia pojok-pojok sini dia itu siku-siku ya. Jadi kalian boleh keluarkan segitiganya di sini untuk yang A. Ya, di sini kamu nyari jarak titik A ke titik C, yang artinya kamu harus mencari ukuran ruas garis AC ya. Kamu boleh keluarkan dulu di sini segitiganya. Ingat si B-nya ini dia siku-siku ya. Anggap aja dia garisnya kayak gini. Ini A, ini B, ini C ya, dia siku-sikunya di B. Tadi ukuran rusuknya dia A ya, artinya kalau kubus semua rusuknya ukurannya sama dong. Kalau AB ukurannya A berarti BC juga ukurannya A juga ya. Nah, kamu disuruh mencari panjang ruas garis AC ya. Coba deh ingat-ingat, ini segitiga siku-siku, kalian mau cari sisi miring. Kalian bisa pakai apa? Teorema Pitagoras ya. Untuk sisi miring, gimana rumusnya sisi miring? Untuk sisi miring, kalian masih ingat-ingat rumusnya apa ya? AC kuadrat sama dengan dia kalau sisi miring atau sisi hipotenusa itu penjumlahan kuadrat dari kedua sisi-sisi tegaknya ya. Berarti di sini AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Oke. Nah, di sini AB-nya siapa ukurannya? A ya. A-nya dikuadratin. Berarti A kuadrat. BC-nya juga sama ukurannya A ya. Dikuadratin juga. Berarti A kuadrat. Kalian tambahkan di sini. A kuadrat ditambah A kuadrat. Gimana cara ngitungnya? Kalian tinggal lihat koefisien depannya di sini. Kalau di depannya nggak ada angka berarti dia bernilai 1 ya. 1 ditambah 1 ya. Karena di sini dia sama-sama A kuadrat variabelnya. Jadi di sini 2 A kuadrat ya. Di sini dia posisinya masih AC kuadrat. Nah, karena yang ditanya panjang ruas garis AC, artinya kamu kedua ruas kamu akarkan ya. Berarti di sini AC sama dengan akar 2A kuadrat. A kuadratnya dia bisa keluar dong, ya kan? Di sini AC A kuadratnya jadi di luar, jadi akar 2A. Oke, jadi untuk jarak dari titik A ke C dia ukurannya atau panjangnya akar 2A. Oke. Sekarang untuk yang B yang ditanya apa? Jarak titik A ke titik G. Kita ganti warna. Oke. Jarak dari titik A ke titik G ya. Di sini maaf kalau agak miring atau enggak rata. Ups, ya sini. Jarak dari titik A ke G kita gambar aja. Berarti di sini siku-sikunya adanya di C ya. Berarti kita gambar di sini A, di sini C, di sini G ya. Siku-siku di C, oke. Untuk ruas garis AC kita udah dapat berapa di sini ruas garis AC-nya? AC-nya akar 2A. Kita ubah lagi ya spidol merah aja. Di sini AC-nya akar 2A, kita tulis aja. Akar 2A. Lalu CG-nya berapa CG-nya? CG-nya ini panjang rusuk kan? Ya, rusuknya semuanya sama. Berapa rusuknya? A, oke. Sekarang kita cari ruas garis AG-nya. Berarti gimana caranya? AG pangkat 2 sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, AC-nya di sini dia akar 2A dikuadratin. Kalau akar 2A dikuadratin, akar 2 dikuadratin ya berarti 2 ya. 2 A kuadrat ditambah di sini CG-nya A kuadrat. A kuadrat. Kita jumlahkan 2 ditambah 1 berapa? 3. 3 A kuadrat. Lalu kita hilangkan pangkatnya. Ini AG sama dengan kita akarin. Siapa yang diakarin ya? Ini 3 akar 2 kuadrat. Jadi akar 3A. Oke. Jadi untuk jarak dari titik A ke titik G dia akar 3A. Kita ke contoh berikutnya ya. Nah, untuk yang tadi sebelumnya, oke, di sini ada
jarak titik A ke titik C, lalu ada jarak titik A ke titik G. Untuk berikutnya kita sebut jarak dari titik A ke titik C ini dia diagonal bidang kubus ya. Jadi diagonal bidang kubus. Untuk berikutnya nanti kamu bisa pakai rumus ini, akar 2A atau akar 2 misalkan rusuknya A itu rusuknya 6 ya, berarti tinggal akar 2 dikali 6 gitu ya. Atau kalau misalkan rusuknya 7 ya berarti akar 2 dikalikan dengan 7. Nah, untuk yang AG ini dia disebutnya diagonal ruang kubus ya. Jadi untuk berikutnya kamu menggunakan rumus akar 3A untuk diagonal ruang kubus ya. Untuk contoh berikutnya, sekarang kita harus tahu apa aja sih diagonal bidang kubus. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih jarak dari titik A ke titik C ya. Untuk diagonal bidang kubus, tadi AC sudah otomatis dia menjadi diagonal bidang kubus ya. Apa aja di sini tadi ada AC. Kita fokus ke bidang yang di bawah nih. Tadi dari A ke C diagonal bidang AC. Lalu ada BD ya. Oke, yang bawah udah nih A ke C, B ke D. Sekarang yang atas. Yang atas ada E ke G, lalu ada F ke H ya. Oke, ini juga dia diagonal bidang. Artinya nanti kalau misalkan kamu ditanya jarak dari titik F ke H gitu ya, atau nanti juga hurufnya diganti misalkan RSTU VWXY gitu kan, kalian tinggal sesuaikan aja gitu ya. Nah, di bawah sama di atas udah nih. Sekarang di samping kanan. Di samping kanannya dari sini B ketemu G ya. Ada BG, lalu ada C ketemu F. Ada CF. Lalu di samping kirinya di sini A ketemu H. A ketemu H, terus ada D ketemu E. Nah, terus tadi yang bawah sama yang atas udah, kanan kiri udah, sekarang depan belakang ya. Yang depan kita bisa dapat diagonal bidang kubusnya A ketemu F di sini. Ruas garis AF, lalu ruas garis BE. Gitu ya. Terus yang belakang sekarang kita bisa ketemu ruas garis yang menghubungkan titik D dengan G, berarti ruas garis DG, terus juga ruas garis CH ya. Di sini ada 12 diagonal bidang kubus. Nah, sekarang diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus tadi di contoh yang sebelumnya dari A ketemu G ya, jarak dari titik A ke titik G. Ini dia diagonal ruang kubus. Di sini ada AG. Oh ya, untuk diagonal bidang kubus tadi rumusnya apa? Akar 2 akar 2A atau A akar 2 gitu ya. Lalu untuk diagonal ruang kubus di sini ada A ketemu G. Terus apa lagi? Dari B ketemu H ya. B ketemu H. Lalu ada apa lagi di sini? Dari C ketemu titik E atau ruang garis CE. Terus apa lagi? Dari titik D ketemu titik F ya. Ini juga diagonal ruang kubus. Ada lagi nggak? Cuma 4 ya. Nah, untuk diagonal ruang kubus nanti rumusnya kamu bisa pakai akar 3A atau A akar 3 ya. A nya ini tuh dia panjang rusuk si kubus tersebut ya. Artinya kamu tinggal ngalin akar 2 untuk diagonal bidang, terus tinggal ngalin akar 3 untuk diagonal ruang kubus. Oke? Hai, balik lagi. Ketemu lagi dengan Miss Windy Laksono. Kalau di video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang jarak titik ke titik ya. Kali ini kita bahas contoh soalnya ya. Kalau sebelumnya itu kita ada pelajari tentang jarak ke titik yang membentuk diagonal bidang kubus, diagonal ruang kubus, juga bidang diagonal ya. Sekarang kita ke contoh soal di sini. Contoh nomor 2, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Kita sini tulis 8 cm ya. 8 cm. Tentukan yang A jarak dari titik B ke titik G, lalu yang B jarak dari titik B ke H, dan juga luas bidang ABGH ya. Kita jawab yang A dulu. Di sini yang ditanyakan jarak titik B ke titik G. Artinya kita mencari panjang ruas garis BG ya. Di sini kita bisa buat saja garisnya. Nah, oke. Kita lihat. Dari garis B
dari titik B ke titik G ya. Di video sebelumnya kita udah sebutkan ya masing-masing diagonal bidang kubus tuh ada apa aja, terus juga diagonal ruang kubus tuh ada apa aja ya. Jadi untuk mencari jarak titiknya kita tinggal mencari dengan sesuai ukurannya ya. Kalau ini kan dari titik B ke titik G, dia membentuk apa? Diagonal bidang atau diagonal ruang? Diagonal bidang ya. Kenapa? Karena dia ada di dalam satu bidang BCFG ya. Diagonal bidang kemarin rumusnya apa? Untuk diagonal bidang rumusnya dia A akar 2 atau akar 2A ya. Untuk diagonal bidang di sini diagonal bidang artinya dia panjang garis BG, diagonal bidang rumusnya A akar 2 ya. Karena di sini dia panjang rusuknya 8 cm ya udah berarti dia 8 akar 2 cm gitu. Gampang kan? Lalu yang B yang ditanya jarak dari titik B ke H ya. Di sini kita nyarinya jarak dari titik B ke H. Saya ganti garisnya dulu deh. Jarak dari titik B ke titik H, di sini kita buat garisnya. Nah, oke, maaf kalau tidak lurus ya. Di sini B ke H, dia diagonal, membentuk diagonal apa? Diagonal bidang atau diagonal ruang? Diagonal ruang ya. Gimana kemarin untuk diagonal ruang rumusnya? A akar 3. Oke, karena rusuknya di sini 8 cm, berarti 8 akar 3 cm. Nah, sekarang yang ditanya yang C, luas bidang ABGH ya. Kita buat lagi gambarnya. Bidang ABGH. Nah, di sini ABGH. Nah, berarti di sini ABGH ya, berarti garis ini. Ini bidang ABGH ya. Dia membentuk apa? Membentuk bidang diagonal ya. Untuk yang C ini dia membentuk bidang diagonal. Artinya kalian harus cari luas bidang diagonal ABGH. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya gimana kemarin? A kuadrat dikalikan dengan akar 2 ya. Oke. Nah, karena di sini rusuknya 8 cm, berarti 8 kuadrat berapa? Di sini kita tulis ya 8 kuadrat akar 2 ya. 8 kuadrat itu berapa? Berarti 64 akar 2 cm, karena luas berarti cm persegi.